saya akan membacakan dokumen 1, 2, 3, dan 4. Pada tanggal 2 Desember 2024, PUD Sejuk Indonesia menjual AC Asri 2 PK sebesar 15, kemudian AC Cool 2 PK sebesar 15 kepada toko Zulfa dengan nomor termin N30 dan nomor fakturnya F-12/01. Di sini dimasukkan ke sales jurnal tanggal 2. Untuk nomor fakturnya ditulis F-12/01, deskripsinya ditulis toko Zulfa. Di debit ditulis akun receivable sebesar 226.775 juta didapat dari jumlah keseluruhan. Kemudian untuk cost of goods sold-nya dikosongkan dulu. Untuk sales-nya didapat dari total keseluruhan harga sebelum PPN yaitu 202.500. Kemudian untuk PPN income-nya didapat dari keseluruhan PPN sebesar 22.275.000. Lalu untuk freight collect-nya sebesar 2 juta. Kemudian ke inventory card tanggal 2. Untuk evidence-nya ditulis F-1201, deskripsinya ditulis penjualan Zulfa. Di bagian out ditulis 15, untuk price-nya 5.700.000, totalnya 85.500.000. Di sini karena udah ada saldo jadi 45 dikurang 15 jadinya 30. Untuk price-nya 5.700.000, totalnya 171 juta. Kemudian inventory card yang kedua. Untuk inventory card yang satunya pengerjaannya sama aja seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk sales journal yang tadi di bagian cost of goods sold-nya ditulis dari jumlah inventory card 1 dan 2 sebesar 248.500.000 dan merchandise inventory-nya disamakan yaitu 248.500.000. Kemudian dipindahkan ke akun receivable buku besar pembantu. Karena udah ada saldo awal sebesar 74.925, di sini ditulis tanggal 2, kemudian deskripsi ditulis penjualan, untuk ref-nya ditulis SJ1. Di debit ditulis 226.775. Untuk saldo awal sebelumnya ditambahkan jadi 301.700 juta. Lanjut ke dokumen nomor 2. Pada tanggal 3 Desember 2024, PUD Sejuk Indonesia meretur AC Asri 2 PK dan AC Cool 2 PK sejumlah 2 kepada toko Zulfa dengan nomor nota kreditnya yaitu NK1. Di sini dimasukkan ke general journal. Untuk tanggalnya diisi tanggal 3 dan evidensi ditulis nota kreditnya tadi yaitu NK1. Deskripsinya ditulis sales return. Di debit untuk ref-nya 4.1.200. Untuk itunya ditulis 27 juta didapat dari total harga sebelum PPN. Kemudian PPN outcome-nya ref-nya 2.800 didapat dari jumlah PPN yaitu 2.970. Kemudian di kredit ada akun receivable dengan ref-nya 1.300 didapatkan dari
jumlah keseluruhan yaitu 29.970.000. Lalu ada merchandise inventory dengan refnya 1 strip 1.500. Kemudian di kredit ada cost of goods sold. Untuk mendapatkan jumlah untuk di sini dibuka inventory card tanggal 3 NK1 ditulis return dimasukkan 2 unit, price-nya masih sama seperti sebelumnya 5.700.000, totalnya 11.400.000. Karena dia jadi yang sebelumnya ditambahkan sama yang sekarang jadi 32, price-nya masih sama 5.700.000, untuk totalnya 182.400.000. Untuk inventory selanjutnya dikerjakan sama seperti yang tadi. Untuk mendapatkan total keseluruhannya dapat dari inventory card yang 1 dan 2. Jadi total keseluruhannya 22 juta ditulis di debit dan kreditnya. Lalu untuk dokumen nomor 3 ada voucher kas kecil. Pada tanggal 5 Desember 2024, UD Sejuk Indonesia melakukan transaksi dengan keterangan rekening listrik bulan November 2024 sebesar 500.000 dan rekening air bulan November 2024 sebesar 400.000 dengan jumlah keseluruhan yaitu 900.000 kepada kantor PLN Jakarta dengan nomor bukti V12-1 dimasukkan ke petty cash ditulis tanggal 5, kemudian evidensinya dimasukin ke nomor yang tadi V12-1. Untuk deskripsi ditulis pembayaran listrik bulan November dan listrik bulan air, pembayaran air bulan November. Untuk akun saya ditulis expense payable, lalu akun nomor 2 strip 1.200, kemudian totalnya 900.000. Lalu untuk dokumen nomor 4 pada tanggal 5 Desember 2024 UD Sejuk Indonesia menjual AC Asri 2 PK dan AC Cool 2 PK sebanyak 2 dan 1 kepada pelanggan tunai dengan termin N/30. Dimasukkan ke cash receipt journal. Pada tanggal 5, nomor evidensinya N/12/01, deskripsinya pelanggan tunai. Cash in banknya diisi 22.755.000 didapat dari jumlah keseluruhannya. Kemudian ada COGS di akunnya nomor 5/1100, untuk totalnya nanti dihitung. Lalu di kreditnya ada ada sales, PPN outcome, dan merchandise inventory. Akun nomornya itu 4/1100, 2/1800, 1/1500. Untuk totalnya yang sales itu 20.500 dapat dari total keseluruhan. PPN-nya 2.255 dapat dari keseluruhan. Untuk merchandise inventory kita buka inventory card. Pada tanggal 5 untuk evidensinya N/1201, deskripsinya pelanggan tunai di out ditulis 2 untuk unitnya, harganya masih sama 5.700.000, kemudian totalnya 11.400.000. Unitnya ditulis 30 karena dikurang, lalu price-nya masih sama, untuk totalnya jadi 171 juta. Untuk inventory yang satunya sama aja pengerjaannya. Kemudian kembali lagi ke cash receipt journal. Untuk total COGS-nya ditulis 16.700.000 dan inventory card-nya 16.700.000. Udah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dokumen 5, 6, dan 7.
dokumen 5 terlebih dahulu. Pada tanggal 8 Desember 2024, PT UD Sejuk melakukan pembelian AC Asri 2 PK sebanyak 20 unit dan AC Cool 2 PK sebanyak 15 unit dengan total harga Rp193.500.000, pajak PPN Rp21.285.000 dan jumlah keseluruhan Rp215.585.000 pada PT Ramajaya dengan nomor bukti N/30. Karena ini pembelian, kita masuknya ke purchase journal. Cara mengisinya adalah date kita isi tanggal yaitu tanggal 8, nomor faktur kita isi nomornya yaitu FO11, deskripsinya kita isi perusahaan yaitu PT Ramajaya. Setelah itu di sini ada inventory. Inventory itu kita isi dari total harga yaitu Rp193.500.000. PPN income didapat dari pajak PPN yaitu Rp21.285.000. Freight paid ini kita lihat dari dokumen. Kalau dia di sini ada freight paid-nya kita isi. Karena ini ada, jadi kita masukkan sebesar Rp800.000. Dan akun payable ini total keseluruhannya yaitu Rp215.585.000. Setelah itu kita ke merchandise, kita ke inventory card karena di sini ada merchandise inventory. Cara mengisinya adalah date, kita masukkan tanggal yang ada di dokumen yaitu tanggal 8, eviden kita masukkan FO strip 11 dan deskripsinya kita masukkan pembelian karena ini faktur pembelian. Setelah itu karena ini pembelian masuknya di in 20 unit dengan harga saldo awal yaitu 5.700.000. Jadi 20 unit ini dikali dengan 5.700.000 yaitu 114 juta. Setelah itu yang tipe 2 juga sama mengerjakannya, isi tanggal, terus eviden kita masukkan F11, deskripsi kita masukkan pembelian karena ini faktur pembelian. Setelah itu karena ini pembelian jadi kita masukkannya ke in sebanyak 15 unit dengan harga saldo awal yaitu 5.300.000. Jadi 15 unit dikali 5.300.000 yaitu Rp79.500.000. Setelah itu karena dia berkaitan dengan buku besar pembantu utang, jadi kita masukkan juga di buku besar pembantu utang yang akun payable. Kita cari nama perusahaannya yaitu perusahaan Ramajaya. Date kita isi tanggal, deskripsi kita isi pembelian, ref kita isi asal jurnal yaitu purchase journal, jadi PJ strip 01. Karena di purchase journal dia masuknya di kredit, jadi kita masukkan di kredit. Dan setelah itu saldo awal Rp61.938.000 ini ditambah dengan Rp215.585.000. Totalnya jadi ini Rp277.523.000. Setelah itu dokumen yang ke-6. Dokumen yang ke-6 ini ada bukti pengeluaran kas. Pada tanggal 9 Desember 2024, PT Raska Berkah membayar pelunasan faktur nomor F389 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp60.606.000 dengan nomor bukti BKK 12/01. Karena ini bukti pengeluaran kas, dia masuknya di cash payment journal. Cara mengisinya adalah yang pertama kita masukkan tanggal yang ada di dokumen yaitu tanggal 9. No eviden kita masukin nomor bukti yaitu BKK 12/01. Deskripsi kita masukkan nama PT yaitu Raska Berkah.
Cekno kita isi nomor cek yaitu CP12-001. Setelah itu akun payable sebesar Rp60.606.000 karena utangnya berkurang jadi di debit. Setelah itu kita masuk lagi di cash in bank sebesar Rp60.606.000. Kenapa dia masuk di kredit? Karena cashnya berkurang. Setelah itu karena dia berkaitan dengan akun payable, kita masukkan lagi ke buku besar pembantu yang akun payable. Setelah itu kita cari nama perusahaannya yaitu PT Raska Berkah. Ini cara mengisinya adalah masukkan tanggal, deskripsi kita isi pelunasan karena dia pelunasan faktur, refnya kita isi CPJ asal jurnal yaitu cash payment journal. Setelah itu kita masukkan nominalnya yang ada di jurnal cash payment journal, dia di debit sebesar Rp60.606.000 dan saldo awal itu ada Rp60.606.000. Jadi karena debit ketemu kredit itu dikurang jadi dia 0 karena ini pelunasan faktur. Setelah itu next dokumen ketujuh yaitu bukti penerimaan kas. Pada tanggal 10 Desember 2024, Toko Adnan membayar pelunasan faktur no F strip 1114 tanggal 25 November 2024 sebesar Rp91.020.000 dengan nomor bukti BKM 12-01. Karena ini bukti penerimaan kas, dia masuknya ke cash receipt journal. Cara mengisinya adalah date kita masukkan tanggal yang ada di dokumen yaitu 10. Setelah itu eviden kita masukkan BKM bukti kas masuk BKM 12-01. Setelah itu deskripsi kita masukkan Toko Adnan yang ada di sini yang tertera di dokumen yaitu Toko Adnan. Setelah itu kita masukkan lagi ke cash in bank yang di debit sebesar Rp91.020.000 dan kreditnya akun receivable sebesar Rp91.020.000. Karena ini masih berkaitan dengan buku besar pembantu akun receivable, jadi kita masukkan juga ke BBP akun receivable atau piutang. Setelah itu kalau sudah ketemu jurnalnya kita cari Toko Adnan. Sudah, setelah itu kita masukkan tanggal yaitu tanggal 10, deskripsi kita masukkan pelunasan karena ini pelunasan faktur. Ref kita isi asal jurnal yaitu cash time CPJ. Setelah itu karena akun receivable yang ada di jurnal cash payment journal itu dikredit, jadi kita masukkan ke BBP-nya juga dikredit. Jadi kita masukkan nominalnya sebesar Rp91.020.000 karena saldo awalnya juga Rp91.020.000, jadi debit ketemu kredit itu berkurang. Jadi hasilnya itu 0 karena dia membayar pelunasan faktur. Terima kasih. Saya akan membacakan dokumen 8, 9, dan 10. Dokumen 8 ini adalah faktur penjualan. UD Sejuk Indonesia menjual kepada Toko Paras pada tanggal 13 Desember 2024 sebesar Rp340.550.000 yaitu 25 AC asli 2 PK, 20 AC pool 2 PK dengan freight collected 2 juta. Ini masuknya di sales journal. Pertama kita tulis tanggalnya, lalu nomor faktur dan deskripsi. Deskripsinya adalah nama toko yaitu Toko Faras. Akun receivable kita lihat di
jumlah, yaitu Rp340.550.000, dan salesnya kita lihat di totalnya, kita lihat di total harga, yaitu Rp305.000.000. PPN-nya Rp33.550.000 dan free collected-nya 2 juta. Selanjutnya kita cari COGS dan merchandise inventory. Kita masuk di inventory card. Pertama, kita masukkan 25 AC ASRI 2 PK. Pertama kita tulis tanggal, eviden, deskripsi. Ini adalah toko Faras. Karena kita menjual, jadi masuk di out, yaitu 25. Kita lihat di total balance 5.700.000, hasilnya Rp142.500.000. Sebelumnya kita punya 50 stok, karena kita ngejual jadinya berkurang, yaitu 25. Dan kita tulis totalnya jadinya Rp142.500.000. Dan yang AC Cool 2 PK sama kayak yang AC asli 2 PK. Karena di sini ada akun receivable, jadi kita totalin dulu total out yang di AC ASRI dan total out yang di AC Cool. Totalnya kita tulis di COGS dan merchandise inventory, yaitu Rp248.500.000. Selanjutnya kita masuk di akun receivable, kita masukkan di buku besar pembantu. Toko Faras, kita tulis tanggal, deskripsinya penjualan, asal jurnalnya sales jurnal. Karena di sini akun receivable letaknya di debit, kita masukkan juga di debit. Dan sebelumnya ada saldo, kita tambahkan karena debit ketemu debit bertambah. Selanjutnya kita masuk di dokumen 9. Dokumen 9 adalah voucher kas kecil Udah Sejuk Indonesia pada tanggal 15 Desember 2024, pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp700.000. Ini masuknya di petty cash. Kita tulis tanggal, eviden, deskripsinya pembelian perlengkapan kantor, akunnya office supplies, dan nomor akunnya 11600. Totalnya Rp700.000. Selanjutnya, dokumen 10 adalah faktur pembelian. Udah Sejuk Indonesia membeli kepada PT Raska Berkah pada tanggal 16 Desember 2024 dengan termin M/30 dengan jumlah Rp275.835.000. Ini masuknya di purchase journal. Pertama, kita tulis tanggal, nomor faktur, dan deskripsi. Deskripsinya PT Raska Berkah. Merchandise inventory-nya kita lihat di sini, kita salin aja yang ada di faktur, yaitu Rp248.500.000, PPN-nya Rp27.335.000, dan akun payable-nya Rp275.835.000. Selanjutnya, karena di sini ada merchandise inventory, kita masukkan di merchandise inventory, yaitu inventory card. Kita tulis tanggal, eviden, description, dan karena kita membelinya sebesar 25, jadi kita masukkan di in sebesar 25. Harganya kita lihat di faktur dan nominalnya juga. Lalu karena sebelumnya kita punya stok 25 dan kita beli 25, jadi bertambah 50. Selanjutnya total balance ditambah total in dibagi unit balance, hasilnya
5.700.000. Selanjutnya yang AC cool 2 PK yaitu masuk di in 20, harganya kita lihat di faktur, totalnya lihat di faktur. Selanjutnya karena sebelumnya kita punya stok 11, beli lagi 20 bertambah jadi 31. Total balance ditambah total in dibagi unit balance hasilnya 5.300.000. Selanjutnya karena di Purchase Journal ada akun payable, kita masukkan di buku besar pembantu utang. Kita tulis tanggal, deskripsinya pembelian, asal jurnalnya Purchase Journal. Karena di sini letaknya di kredit, kita masukkan juga di kredit. Jadi karena sebelumnya saldonya habis, masuk lagi saldo, jadinya Rp275.835.000. Sekian dari saya. Di sini saya akan membacakan dokumen 11, 12, dan 13. Pada tanggal 17 Desember 2024, UD Sejuk Indonesia menerima pelunasan faktur F11/25 pada tanggal 23 November 2024 dari toko Zahra sebesar Rp89.355.000 dengan nomor BKM 12-2. Ini masuknya ke kas Pisep Jurnal, bukti penerimaan kas. Sini date ini kita isi tanggal, no dan ini juga kita isi BKM 12-2. Deskripsinya kita isi toko, nama tokonya toko Zara. Karena dia pelunasan masuk ke kas inbank. Kas inbanknya di debit karena dia bertambah, dan kreditnya akun receivable karena dia berkurang. Setelah itu karena di sini ada akun receivable, kita masuk lagi ke buku besar pembantu piutang. Kita cari nama tokonya yaitu toko Zahra. Kita isi date-nya ini, kita isi tanggalnya, description-nya, F-nya kita isi juga. Karena sebelumnya totalnya di kredit, akun receivable-nya kita masukkan juga di kredit. Balance itu ini kan di debit, jadi debit ketemu kredit dikurang, jadi hasilnya 0. Selanjutnya saya akan membacakan dokumen 12. Pada tanggal 19 Desember 2024, UD Sejuk Indonesia membeli AC Asri 2 PK sebanyak 15 unit dan AC Cool 2 PK sebanyak 10 unit dari PT Tunas Nalendra dengan total keseluruhan Rp155.235.000. Ini maksudnya ke faktur pembelian yaitu purchase. Kita isi di sini date ini, kita isi tanggal 19. Fakturnya ini juga kita isi, description-nya kita isi PT Tunas Nalendra. Debitnya kita isi merchandise inventory-nya yaitu total harga Rp138.500.000. PPN income di sini ada PPN, kita isi juga Rp15.235.000. Prepaid card di sini ada juga, kita isi Rp1.500.000. Kreditnya akun payable kita isi Rp155.235.000. Karena di sini ada merchandise inventory, kita isi ke inventory card. Date-nya ini kita isi, Vedano-nya juga yang besar, description-nya. Karena kita membeli jadi di in, jadi
kita tulis 15 unit. Total prints yang ini di ini kita lihat dari dokumen sebesar 5.700.000. Kita kalikan 15 unit dikali 5.700.000, hasilnya 85.500.000. Unit di balance ini, total unit di balance ini ditambah total unit di in, kita tambahkan jadi 65 juta. Kita cari harga rata-rata. Cara nyarinya yaitu total in ditambah total balance dibagi balance di unit, yaitu hasilnya 5.700.000 rupiah. Cara ngisi total di balance nya itu total sebelumnya ditambah total di in. Cara mengisi AC Cool 2 PK itu sama seperti yang di atas. Selanjutnya, karena di sini ada akun payable, kita masuk ke buku besar pembantu utang. Kita cari yang PT Tunas Nalendra. Date ini kita isi, description-nya juga jangan lupa kita isi, save-nya juga, purchase jurnal. Karena sebelumnya itu saldonya ada di kredit, jadi kita juga harus ngisinya di kredit. Balance ini di kredit, jadi kredit tambah kredit bertambah, jadi total semuanya 228.495.000 rupiah. Selanjutnya saya akan membacakan dokumen 13. Pada tanggal 20 Desember, PT Tunas Nalendra menerima rektur AC Asri 2 PK sebanyak 1 dan AC Cool 2 PK sebanyak 2 dengan total keseluruhan 18.093.000 rupiah. Kita masuknya ke General Journal. Karena dia merektur, jadi akunnya yaitu akun payable, utangnya berkurang sebesar 18.093 juta rupiah. Dan ini ada merchandise inventory dan PPN income-nya itu di kredit. Karena dia merektur juga, jadi persediaannya berkurang dan PPN income-nya juga berkurang. Merchandise inventory-nya sebesar 16.300.000 rupiah dan PPN income-nya sebesar 1.793.000 rupiah. Karena di sini ada merchandise inventory, kita masuk ke inventory card. Date-nya ini kita isi tanggalnya, evidence-nya kita isi, description-nya juga. Karena dia merektur, kita masukkan ke out. Harga prints di out ini samakan dengan harga sebelumnya di balance 5.700.000, kita kalikan sama 5.700.000 rupiah. Karena dia merektur jadinya berkurang, kan di out berkurang, jadi total sebelumnya unit di balance dikurang out di unit jadi 64. Jadi kita turunkan aja harga sebelumnya. Ini total balance ini kita kurangkan di total di out ini, harganya jadi 364.800.000 rupiah. Sama juga cara mengisinya dengan AC Cool 2 PK. Karena di sini masih ada akun payable, kita masukkan ke buku besar pembantu utang. Kita cari namanya yaitu Tunas Nalendra. Kita isi date-nya, ini kita isi tanggalnya, karena dia retur kita isi deskripsinya retur, karena dari General Journal kita isi QJ 1. Karena
saldo sebelumnya ada di debit, jadi kita isi di debit juga. Karena di balance ini totalnya di kredit, jadi kredit ketemu debit berkurang, jadi dikurang, hasilnya 402. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan membacakan dokumen 14, 15, dan 16. Dokumen 14, bukti pengeluaran kas. Pada tanggal 23 Desember 2024, UD Sejuk Indonesia membayar pokok pinjaman sebesar 15 juta ditambah bunga pinjaman Rp1.500.000. Dibayarkan kepada Bank Mandiri Cabang Kuningan dengan jumlah Rp16.500.000. Karena dia bukti pengeluaran kas, dia masuk ke kas payment journal. Tanggalnya kita isi tanggal 23, Noviden kita isi BKK 12 strip 2, deskripsi kita isi Bank Mandiri, cekno kita isi CP 12 strip 002. Karena dia bukti pengeluaran kas, berarti kas dikredit karena kas berkurang sebesar Rp16.500.000. Debitnya Bank Mandiri Loan, karena di sini tidak ada akun Bank Mandiri Loan, jadi masuk ke order. Akun name kita isi Bank Mandiri Loan, ACC0 kita isi 2 strip 2100 dengan total 15 juta rupiah. Dan karena dia membayar bunga pinjaman, berarti akunnya interest expense. Karena di sini tidak ada akun interest expense, berarti kita masukin ke order. Akun name kita isi interest expense, akun kita isi 9 strip 1100 dengan total Rp1.500.000. Dokumen 15, faktur penjualan. Pada tanggal 24 Desember 2024, UD Sejuk Indonesia menjual AC Asri 2 PK dan AC Cool 2 PK sebanyak masing-masing 1 unit kepada SMK Negeri 100 dengan total harga Rp13.500.000, pajak PPN Rp1.485.000 dengan jumlah keseluruhan Rp14.985.000. Karena dia faktur penjualan, berarti masuk ke sales journal. Tanggalnya kita isi tanggal 24, fakturnya kita isi F strip 1203. Deskripsi kita isi SMK Negeri 100. Debitnya akun receivable sebesar Rp14.985.000 dan kreditnya sales Rp13.500.000. PPN outcome Rp1.485.000. Karena dia tidak ada free collected, jadi tidak usah diisi. Kita lanjut ke inventory card. Tanggalnya kita isi tanggal 24. Deskripsinya SMK Negeri 100. Karena dia jual, berarti masuknya ke out. Sebelumnya kita punya unit 64. Karena dia keluar, berarti dikurang 1, berarti sisa 63. Price-nya pakai harga yang awal Rp5.700.000. Price dikali unit berarti hasilnya Rp5.700.000. Di balance price-nya kita isi Rp5.700.000 dikali dengan 64, hasilnya Rp364.800.000. Yang kedua juga sama.
kita balik lagi ke sales. Karena dia akun receivable berarti masuk ke buku besar pembantu piutang. Kita cari. Date-nya kita isi tanggal, ref-nya kita isi asal jurnal, sales jurnal, strip 1. Karena dia di debit berarti kita masukin di debit 14.985.000 rupiah. Untuk mencari COGS sama merchandise inventory, yang kita balik ke inventory card yang di unit 1 ditambah dengan unit 2, hasilnya 11 juta ribu rupiah. Dokumen 16, bukti pengeluaran kas. Pada tanggal 26 Desember 2024, UD Sejuk Indonesia membayar gaji sebesar 10 juta ribu rupiah dipotong dengan PPh 21 sebesar 100 ribu rupiah. Dibayarkan kepada karyawan dengan jumlah 9.900.000 rupiah. Karena dia bukti pengeluaran kas, dia masuk ke kas payment journal. Tanggalnya kita isi tanggal 26. No evidence kita isi BKK 12 strip 3. Deskripsi kita isi karyawan. Cekno kita isi CP 12 strip 003. Karena dia bukti pengeluaran kas, berarti kas di kredit sebesar 9.900.000 rupiah. Karena dia pembayaran gaji, berarti akunnya pakai wages and salaries expense. Karena dia tidak ada di debit, masuk ke order. Akun name isi wages dan salaries expense dengan akun no 6 strip 1700 dengan total 10 juta ribu rupiah. Dan kredit income tax payable, karena tidak ada income tax payable kita masukin ke order. Akun name kita isi income tax payable 21, ACC no kita isi 2 strip 1300 dengan total 100.000 rupiah.